Selamat datang di Taman Cerita, tempat di mana kekuatan alam semesta dan perjalanan jiwa-jiwa terpilih bertemu. Alam semesta dengan segala keajaibannya senantiasa memberi petunjuk, sementara jiwa-jiwa terpilih menjalani misi yang lebih besar. Bergabunglah dalam perjalanan ini dan rasakan bagaimana kekuatan alam semesta mengarahkan kita menuju tujuan sejati. Di suatu titik, tanpa disadari, Anda kehilangan diri sendiri. Suatu hari, Anda terbangun dan menyadari bahwa Anda terjebak dalam kehidupan yang bahkan tidak terasa seperti milik Anda. Semuanya bermula dari hal kecil. Anda meyakinkan diri bahwa menerima sesuatu yang cukup baik hanya untuk sementara adalah pilihan yang masuk akal. Pekerjaan yang sekadar membayar tagihan. Akhir pekan yang dipenuhi dengan rencana yang sebenarnya tidak ingin Anda buat. Hubungan yang baik-baik saja, meskipun jika kita jujur, baik-baik saja bukanlah standar yang tinggi. Di suatu titik, hanya untuk sementara berubah menjadi kehidupan nyata Anda. Dan yang paling menyedihkan, Anda berpura-pura seolah-olah ini memang yang Anda inginkan sejak awal. Lucu bagaimana hidup bisa begitu diam-diam menyeret Anda seperti itu. Satu saat, Anda berkata pada diri sendiri bahwa ini hanya sementara, bahwa Anda akan mencari jalan keluar nanti. Lalu, tanpa terasa, bertahun-tahun telah berlalu dalam kehidupan yang terasa asing, seolah-olah Anda tanpa sengaja mendaftar untuk versi kedewasaan milik orang lain tanpa membaca syarat dan ketentuannya. Saya mengerti, kita semua pernah mengalaminya. Anda bangun, menjalani rutinitas, dan di antara tegukan minuman kedua di hari itu, Anda mulai bertanya-tanya, bagaimana aku bisa sampai di sini? Saya sudah mencoba gerakan besar itu, meninggalkan segalanya dan pindah ke kota lain, berharap perubahan besar akan memperbaiki semuanya. Tetapi, berapapun banyaknya awal baru, atau kota baru, tidak ada yang bisa menyelesaikan apa yang sebenarnya sedang Anda hindari di dalam diri. Kenyataannya, Anda tidak butuh tombol reset. Anda perlu berhenti menerima hidup yang sebenarnya bukan milik Anda. Anda sedang memainkan peran yang tidak pernah Anda pilih, sambil mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Ini adalah hidup yang Anda pilih, atau setidaknya begitulah yang Anda katakan pada diri sendiri. Namun, kenyataannya, Anda hanya menjalani hari demi hari, mengisi bagian-bagian kosong dari cetak biru milik orang lain. Tapi, Anda tidak harus terus menjalani hidup yang kebetulan Anda jalani. Anda bisa menciptakan hidup yang benar-benar Anda inginkan. Dan tidak, ini bukan tentang perubahan besar atau isyarat dramatis. Ini lebih halus dari itu, tentang diam-diam tetapi dengan tegas memutuskan bahwa Anda sudah selesai bermain sesuai aturan orang lain. Karena versi kehidupan yang ditawarkan oleh masyarakat bukanlah satu-satunya pilihan. Anda mulai menyadarinya dalam momen-momen kecil saat hidup perlahan menyimpang dari naskah yang selama ini Anda ikuti. Ini tidak terjadi sekaligus, melainkan seperti penulisan ulang yang terjadi perlahan, adegan demi adegan. Dan sebelum Anda menyadarinya, Anda tidak lagi memainkan peran yang selama ini Anda pikir harus dimainkan. Anda benar-benar menjalani cerita yang seharusnya menjadi milik Anda. Ini tidak dimulai dengan ledakan besar. Lebih seperti saat pertama kali Anda memutuskan untuk tidak tertawa pada lelucon bos Anda, atau ketika Anda menyadari bahwa Anda sedang mengangguk setuju pada rencana yang sebenarnya tidak ingin Anda lakukan. Dan kali ini Anda berkata, sebenarnya tidak. Perubahannya hampir tak terlihat, tetapi di dalam diri Anda ada percikan, sesuatu yang membuat Anda bernapas sedikit lebih lega, seperti akhirnya melepaskan diri dari sosok yang selama ini hanya Anda pura-pura jalani. Pemberontakan kecil ini tidak akan menjadi berita utama. Anda tidak tiba-tiba keluar dari kantor atau menghapus setengah kontak di ponsel Anda. Ini lebih halus dari itu.
terdapat dalam keputusan untuk berhenti berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak. Ini adalah saat ketika Anda menyadari bahwa hanya karena Anda telah melakukan sesuatu selama bertahun-tahun, bukan berarti Anda harus terus melakukannya. Disinilah perubahan terjadi, dalam tindakan-tindakan kecil yang tenang, namun penuh ketegasan. Dalam pilihan-pilihan yang mengingatkan Anda bahwa hidup bukan sekadar mencentang kotak, tetapi tentang menciptakan ruang bagi hal-hal yang benar-benar bermakna. Jadi, mulailah dengan satu langkah kecil. Pilih satu bentuk pemberontakan kecil, sebuah percakapan, sebuah rencana, atau sebuah ekspektasi yang selama ini membelenggu Anda. Lalu dengan lembut tetapi tegas, lepaskan diri darinya. Anda akan merasakannya, pergeseran itu, kebebasan kecil yang muncul. Dan dari situlah semuanya dimulai. Anda tahu perasaan itu? Saat Anda menunggu seseorang siapa saja untuk memberi lampu hijau, seolah-olah ada aturan tak tertulis yang menyatakan bahwa Anda memerlukan persetujuan resmi sebelum melakukan apa yang benar-benar Anda inginkan. Kenyataannya, tidak ada yang akan datang. Tidak ada izin rahasia untuk menjalani hidup yang sebenarnya Anda inginkan. Kita semua telah dilatih untuk mencari persetujuan, menunggu seseorang mengangguk diam-diam dan berkata, "Ya, itu boleh dilakukan." Ini seperti tetap menonton serial TV yang buruk hanya karena Anda sudah terlanjur mulai, berharap mungkin saja akan membaik di episode berikutnya. Tetapi sebenarnya, Anda tidak memerlukan stempel persetujuan dari siapapun untuk melakukan perubahan. Jika sesuatu terasa benar bagi Anda, itu sudah cukup. Anda ingin mengganti pekerjaan, pindah ke kota kecil di tepi pantai, menghabiskan 1 tahun menulis novel, atau bahkan hanya berpikir untuk menulisnya, lakukanlah. Anda tidak butuh izin dari siapapun. Satu-satunya orang yang berhak menentukan arah cerita ini adalah Anda. Dan sejujurnya, tidak ada yang lebih tepat untuk pekerjaan itu selain diri Anda sendiri. Siapa yang bilang hidup harus berjalan lurus? Serius, siapa yang pertama kali memutuskan bahwa kita semua harus mengikuti jalur yang sama, sekolah, pekerjaan, hubungan, anak, pensiun? Lalu apa? Ini adalah skenario yang konyol, tetapi karena telah begitu lama dipromosikan oleh masyarakat, kita semua mengikutinya seolah-olah itu satu-satunya pilihan. Tapi mari kita jujur, masyarakat telah salah tentang banyak hal. Bahkan tentang sebagian besar hal. Kenyataannya, hidup bukanlah satu jalur lurus yang terus maju tanpa hambatan. Hidup penuh dengan belokan tak terduga, jalan memutar, dan ya, terkadang Anda kembali ke titik awal. Tapi itu bukan kegagalan, itu bagian dari proses. Hanya karena hidup Anda tidak terlihat seperti yang dulu Anda bayangkan, bukan berarti Anda telah menyimpang dari jalur. Faktanya, memaksakan diri untuk mengikuti versi kehidupan yang bukan milik Anda, sama saja seperti menuju tujuan yang bahkan tidak Anda inginkan. Mungkin bukan tentang tetap berpegang pada rencana, tetapi tentang menyadari kapan jalan yang Anda tempuh berhenti terasa seperti milik Anda. Pekerjaan yang sudah Anda jalani selama bertahun-tahun, hubungan yang sudah lama ada, rencana yang telah Anda ikuti begitu lama, apakah masih terasa benar? Ataukah Anda hanya menjalani semuanya secara otomatis? Tidak perlu tindakan besar untuk mengubah arah. Terkadang, yang Anda butuhkan hanyalah terbuka terhadap perubahan kecil, belokan, langkah baru, atau keputusan yang sedikit berbeda. Hidup tidak harus berbentuk garis lurus agar menjadi sesuatu yang berarti. Hidup hanya perlu terasa seperti milik Anda sendiri. Lupakan garis waktu, tak terlihat itu. Masyarakat memberi kita cetak biru yang mengatakan bahwa hidup harus terencana dengan rapi pada usia tertentu, bahwa kita harus menetap dalam sesuatu yang stabil dan mencapai kesuksesan tertinggi di pertengahan hidup. Tapi kenyataannya, hidup tidak bekerja seperti itu.
hidup bukanlah proyek dengan tenggat waktu. Mungkin Anda pernah merasakannya melihat orang-orang di sekitar Anda mencapai tonggak-tonggak penting, sementara Anda masih bertanya-tanya apakah Anda benar-benar menyukai karier yang telah Anda bangun, atau menyaksikan orang lain mencentang kotak-kotak yang dulu Anda kira sudah akan Anda selesaikan sekarang. Tapi inilah kebenarannya, setiap orang memiliki jalannya sendiri. Sebagian dari kita butuh waktu lebih lama untuk memulai, sebagian lainnya mengubah arah di tengah jalan, dan ada juga yang masih terus mencari jawabannya seiring berjalannya waktu. Itu semua tidak masalah. Jadi, mari berhenti berpura-pura bahwa waktu kita hampir habis. Waktu tidak sedang mengejar Anda. Anda tidak tertinggal. Anda tidak keluar jalur. Anda sedang menjalani hidup. Tidak apa-apa untuk tersesat. Tidak apa-apa untuk mengambil jalan memutar. Dan yang pasti, tidak apa-apa untuk memutuskan bahwa hidup tidak harus menjadi hitungan mundur menuju garis akhir yang bahkan tidak pernah Anda setujui. Kesuksesan kata yang terus kita kejar seolah-olah ada satu momen di mana semuanya akhirnya klik dan layar menampilkan kredit penutup dari kehidupan yang sempurna. Tapi kenyataannya, kesuksesan tidak sesederhana itu. Suatu hari, kesuksesan mungkin berarti mendapatkan promosi. Keesokan harinya, itu hanya tentang bertahan melewati minggu tanpa merasa kewalahan. Kenyataannya, kesuksesan tidak diam di satu tempat. Hari ini mungkin tentang menyelesaikan presentasi dengan sempurna. Besok bisa jadi hanya tentang melewati hari Senin tanpa kehilangan kesabaran saat barista salah mengeja nama Anda. Dan itu semua tetap berarti. Kesuksesan tidak selalu berupa pencapaian besar. Terkadang itu hanya berarti menguasai satu gerakan yoga. Dan di lain waktu, sekadar mengingat untuk melakukan peregangan. Kesuksesan bersifat dinamis, selalu berubah seiring dengan perkembangan diri kita. Oleh karena itu, jika Anda masih mengejar satu momen di mana segala sesuatu terasa sempurna, mungkin sudah saatnya untuk melepaskan ekspektasi tersebut. Kesuksesan bukanlah sebuah akhir yang megah, tetapi kumpulan pencapaian kecil yang terjadi setiap hari. Yang terpenting, Anda adalah satu-satunya yang berhak mendefinisikannya, dan definisi itu dapat berubah seiring waktu. Seringkali kita secara otomatis menyetujui permintaan orang lain sebelum sempat mempertimbangkannya dengan baik. Kebiasaan untuk selalu mengatakan ya bisa berasal dari dorongan untuk menyenangkan orang lain atau menghindari konflik. Namun, kenyataannya mengatakan tidak sama mudahnya dengan mengatakan iya. Hanya saja kita terbiasa menganggapnya sulit. Perubahan yang berarti terjadi ketika seseorang mulai mengatakan tidak tanpa perlu membuat alasan atau dalih yang tidak perlu. Tidak perlu menyusun jadwal fiktif atau memberikan penjelasan panjang. Sebuah penolakan yang sederhana dan tegas sudah cukup. Yang menarik adalah ketika seseorang mulai menetapkan batasan dengan tegas, dunia tidak tiba-tiba runtuh. Tidak ada reaksi berlebihan atau konsekuensi dramatis. Yang berubah hanyalah individu itu sendiri, lebih sadar akan kebutuhannya, lebih percaya diri dalam mengambil keputusan, dan lebih menghargai keseimbangan dalam kehidupannya. Anda mulai menyadari bahwa waktu Anda adalah milik Anda sendiri, dan tiba-tiba rasanya seperti Anda memiliki lebih banyak darinya. Tentu saja tidak semua orang akan menerima penolakan Anda dengan baik. Beberapa orang tidak suka ketika Anda berhenti selalu tersedia untuk mereka. Tapi itu masalah mereka, bukan masalah Anda. Mereka yang benar-benar peduli akan mengerti, dan mereka yang tidak, mungkin memang sudah saatnya mereka lebih sering mendengar kata tidak. Karena biasanya orang yang tersinggung oleh batasan Anda adalah mereka yang paling diuntungkan ketika Anda tidak memilikinya. Mengatakan tidak bukan tentang menutup pintu, tetapi tentang menjaga pintu yang tepat tetap terbuka.
Dan jujur saja, tidak ada yang lebih memuaskan daripada menyadari bahwa Anda tidak berutang penjelasan kepada siapapun. Selalu ada suara kecil di kepala Anda yang berkata, mungkin sebaiknya jangan terlalu berlebihan. Jangan tertawa terlalu keras. Jangan akui bahwa Anda hafal setiap lirik lagu Spice Girls. Dan demi Tuhan, jangan biarkan siapapun tahu bahwa Anda punya koleksi pakaian untuk anjing Anda. Kita diajarkan untuk meredam keunikan kita, seolah-olah itu adalah strategi bertahan hidup di masyarakat untuk menyesuaikan diri, tetap kalem, tidak mencolok. Tapi apa sebenarnya normal itu? Itu hanyalah label samar yang dijual kepada kita, seakan-akan semua orang harus mengikuti skrip yang sama. Menarik, tapi jangan terlalu menarik. Unik, tapi jangan terlalu aneh. Dan terus terang, itu melelahkan. Tidak ada orang yang pernah membuat sejarah atau bahkan sekadar menjalani Jumat malam yang menyenangkan dengan sekadar berbaur dan menjadi normal. Namun, itulah yang terus kita percaya. Tidak ada gunanya. Kita diajarkan bahwa menonjol itu berbahaya, bahwa menjadi diri sendiri adalah sebuah kelemahan. Tapi orang-orang yang membuat Anda merasa harus mengecilkan diri bukanlah orang-orang yang tepat untuk Anda. Kenyataannya, bagian-bagian unik yang selama ini Anda sembunyikan, itulah yang sebenarnya berharga. Itu yang membuat hidup terasa milik Anda sendiri, bukan sekadar peran yang diberikan oleh orang lain. Jadi berhentilah mengedit diri sendiri. Berhentilah berpura-pura. Saat Anda berhenti meminta maaf atas bagian-bagian diri Anda yang tidak sesuai dengan kotak kecil buatan orang lain, hidup mulai terbuka dengan sendirinya. Dan orang-orang yang tepat, mereka tidak tertarik pada versi diri Anda yang telah diedit agar lebih mudah diterima oleh publik. Mereka ingin mengenal Anda yang sebenarnya, yang sedikit aneh, yang kadang tertawa sampai terbatuk, yang tidak selalu rapi dan sempurna. Karena, jujur saja, siapa yang ingin menjadi normal kalau bisa menjadi menarik? Tapi mudah, bukan, untuk terjebak dalam ilusi. Anda tanpa sadar menggulir layar, lalu di sana seseorang tampak memiliki hidup yang sempurna. Pekerjaan impian, liburan yang indah, hubungan yang terlihat seperti di film komedi romantis, dan tiba-tiba Anda mulai mempertanyakan di mana Anda melakukan kesalahan. Tapi begini, Anda sedang membandingkan potongan terbaik dari hidup orang lain dengan di balik layar kehidupan Anda sendiri, di mana pencahayaan tidak selalu sempurna, di mana percakapan tidak selalu mengalir mulus. Kenyataannya, tidak ada satupun kehidupan yang terlihat seperti feed Instagram mereka. Foto yang sempurna itu hanyalah satu jepretan. Anda tidak melihat 50 percobaan lainnya. Tidak melihat kekacauan di belakang layar. Tidak tahu bahwa bahkan orang yang tampak sempurna itu mungkin hanya makan sereal untuk makan malam tadi malam. Jadi, mengapa kita masih terus mengukur diri sendiri berdasarkan versi hidup orang lain yang sudah diedit habis-habisan? Itu melelahkan. Dan jujur saja, itu tidak sepadan. Ini permainan yang tidak akan pernah bisa dimenangkan. Jadi bagaimana kalau Anda meletakkan ponsel sejenak dan melihat hidup Anda sendiri, bagian-bagian yang tidak difilter atau dikurasi? Secangkir kopi yang benar-benar terasa nikmat. Percakapan yang membuat Anda tertawa begitu keras sampai lupa apa yang tadi membuat Anda khawatir. Begitu Anda mulai memperhatikan momen-momen yang membuat hidup terasa seperti milik Anda sendiri, semakin sedikit Anda peduli dengan potongan hidup orang lain yang hanya menampilkan bagian terbaiknya. Ini tentang mengizinkan diri Anda untuk cukup, sekarang, saat ini juga, tanpa merasa harus mengejar standar kesempurnaan yang sebenarnya tidak pernah ada. Lucu, bukan? Cara kita membayangkan hidup akan berjalan dengan lancar, penuh dengan momen besar, semuanya jatuh pada tempatnya seolah-olah itu semua adalah bagian dari rencana besar yang telah disusun dengan sempurna. Tapi kenyataannya,
Sebagian besar hari terasa seperti kumpulan potongan adegan yang berantakan, tidak terstruktur, seperti seseorang lupa menulis babak kedua, dan sekarang Anda hanya bisa menjalani semuanya secara spontan. Dan memang begitulah seharusnya. Tidak ada yang memberitahu bahwa tidak setiap hari akan menjadi hari yang luar biasa. Beberapa hari bahkan terasa nyaris tidak baik. Anda bangun dengan niat terbaik, mungkin hari ini akan berbeda. Tapi sebelum siang, Anda sudah mencoba memperbaiki mood dengan minum air dan sisa pizza semalam. Mudah untuk berpikir bahwa hari-hari seperti itu tidak dihitung, bahwa satu-satunya hari yang layak diingat adalah saat semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi itu bohong. Kita diajarkan bahwa hidup hanyalah tentang pencapaian besar, padahal kenyataannya yang membuatnya nyata justru adalah kekacauan di antaranya. Karena, jujur saja, siapa yang benar-benar mengingat hari-hari yang sempurna? Hari-hari di mana tidak ada yang salah cenderung terlupakan, tapi hari-hari di mana semuanya terasa kacau, namun entah bagaimana Anda berhasil melewatinya, itulah bagian terbaik dari cerita Anda. Tangisan mendadak di tengah antrean supermarket, tawa yang berubah jadi isak saat perjalanan pulang. Hari-hari itu mungkin tidak terlihat mengesankan, tapi mereka nyata. Kenyataannya, hari-hari buruk adalah bagian dari perjalanan. Mereka bukan tanda bahwa Anda gagal atau keluar jalur. Mereka adalah bukti bahwa Anda hidup. Jadi berhentilah menunggu hari yang sempurna tiba. Mungkin tujuan akhirnya bukanlah mengubah kekacauan menjadi pelajaran hidup, tetapi sekadar melewatinya, mengetahui bahwa kadang bertahan saja sudah cukup, dan itu lebih dari cukup. Sepanjang hidup kita menunggu satu momen itu. Momen ketika kita akhirnya merasa cukup. Seolah-olah itu adalah medali yang baru bisa kita dapatkan setelah bertahun-tahun berusaha. Kita berkata pada diri sendiri, nanti ketika aku mendapatkan promosi itu, ketika aku menurunkan berat badan, ketika aku memperbaiki hidupku, maka aku akan merasa cukup. Tapi bagaimana kalau Anda sudah cukup? Bagaimana kalau versi diri Anda saat ini dengan rambut berantakan, daftar tugas yang belum selesai, dan setengah kotak es krim di freezer? Bukan proyek yang menunggu untuk disempurnakan? Bagaimana kalau Anda sudah cukup sejak awal dan satu-satunya orang yang perlu diyakinkan adalah diri Anda sendiri? Masyarakat terus menjual gagasan bahwa kita harus melakukan lebih, menjadi lebih, bekerja lebih keras. Tapi mungkin tantangan yang sebenarnya adalah mempercayai bahwa siapa diri Anda saat ini sudah cukup. Hidup yang Anda inginkan bukan sesuatu yang baru bisa diraih setelah melewati garis akhir imajiner. Anda tidak perlu mendapatkannya dengan menjadi lebih dalam segala hal. Anda hanya perlu memutuskan bahwa versi diri Anda saat ini, tanpa syarat, tanpa permintaan maaf, sudah layak untuk itu. Dan ya, mungkin versi diri Anda yang sekarang kadang-kadang melewatkan gym dan sarapan dengan sepotong kue. Tapi tahukah Anda, itu tetap luar biasa. Kesempurnaan itu overrated. Dan jujur saja, siapa yang butuh tekanan seperti itu? Lucu bagaimana kita selalu menunggu momen besar, seolah-olah hidup ini adalah kompetisi, di mana satu-satunya hadiah yang pantas dirayakan adalah medali emas. Padahal sebagian besar hari bukan hari medali emas. Sebagian besar hari hanyalah aku hanya menekan snooze 6 kali hari ini. Dan jujur saja, itu sudah cukup untuk dirayakan. Pikirkan ini, tidak ada yang mengadakan parad hanya karena Anda berhasil melewati hari kerja tanpa menangis saat makan siang. Tidak ada yang memberi Anda penghargaan hanya karena berhasil memasak makan malam tanpa membakarnya. Tapi kemenangan-kemenangan kecil inilah yang membuat Anda tetap berjalan. Mungkin Anda belum menyelesaikan novel itu, tapi Anda berhasil menulis satu paragraf. Mungkin Anda belum berlari maraton, tapi Anda naik tangga tanpa ingin pingsan. Itu semua berarti sesuatu.
Anda tidak butuh trofi untuk tahu bahwa Anda baik-baik saja. Kadang-kadang, hanya dengan melewati hari Senin tanpa mengirim pesan ke mantan, atau tanpa memberi makan anjing 2 kali sudah lebih dari cukup. Jadi, ini untuk semua kemenangan kecil, karena merekalah yang benar-benar membuat kita terus maju. Kemenangan-kemenangan kecil itu, yang hanya Anda lihat sendiri, tetap pantas dirayakan. Mungkin tidak ada konfeti, tapi tetap layak mendapatkan tepukan perlahan. Karena terkadang, hanya sekadar melewati hari dengan kewarasan yang hampir utuh saja, sudah lebih dari cukup. Apapun yang Anda lakukan, akan selalu ada orang yang punya pendapat. Dan ya, itulah kabar baiknya. Karena begitu Anda menyadari bahwa menyenangkan semua orang adalah hal yang mustahil, Anda bisa melepaskannya. Anda berhenti berpura-pura, berhenti mengedit diri sendiri demi mendapatkan persetujuan orang lain, dan mulai menjalani hidup dengan cara yang benar-benar Anda inginkan. Pikirkan ini, setiap kali Anda terlalu memikirkan pendapat orang lain, apakah itu benar-benar mengubah hasilnya? Apakah itu membuat pilihan Anda lebih mudah atau menjamin semua orang akan memberikan tepuk tangan? Tentu saja tidak. Kebanyakan orang terlalu sibuk dengan hidup mereka sendiri. Dan jika mereka memang menghakimi Anda, itu adalah sesuatu yang harus mereka bicarakan dengan terapis mereka, bukan Anda. Saat Anda berhenti peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain, Anda memberikan ruang bagi diri sendiri untuk berpikir. Anda mulai hidup dengan cara yang terasa benar bagi Anda. Bukan karena itu terlihat baik di atas kertas atau sesuai dengan ekspektasi orang lain, tetapi karena ini adalah hidup Anda. Jadi, buatlah pilihan Anda sendiri dan percayalah pada keputusan itu. Pendapat orang lain itu seperti nasihat yang tidak diminta. Mereka akan selalu ada, entah Anda menginginkannya atau tidak. Namun pada akhirnya, penilaian mereka lebih banyak berbicara tentang diri mereka sendiri daripada tentang Anda. Dan begitu Anda berhenti peduli dengan penilaian mereka, Anda akan terkejut melihat betapa banyak ruang dalam pikiran Anda yang akhirnya terbuka untuk hal-hal yang benar-benar berarti, untuk Anda tahu menjalani hidup yang sebenarnya. Suatu hari, Anda akan bangun dan menyadari bahwa Anda telah menjalani versi hidup yang sebenarnya bukan milik Anda. Anda tidak pernah benar-benar mendaftar untuk semua ini, tetapi entah bagaimana, Anda terus memainkan peran tersebut. Kompromi kecil, jawaban ya yang diucapkan saat sebenarnya ingin berkata tidak, semuanya bertambah. Dan sebelum Anda menyadarinya, Anda menjalani hidup yang tidak sepenuhnya terasa seperti milik Anda sendiri. Kenyataannya, Anda tidak perlu menghancurkan semuanya dan memulai dari awal. Anda bahkan tidak perlu rencana besar. Mungkin yang Anda butuhkan hanyalah sejenak kejujuran dengan diri sendiri. Saat Anda berhenti mengatakan ya pada hal-hal yang tidak Anda inginkan, saat Anda berhenti berpura-pura bahwa cukup baik adalah hal yang benar-benar baik, tidak akan ada pengungkapan besar, tidak ada momen dramatis bak film, hanya sebuah keputusan yang tenang untuk mulai menjalani kehidupan yang benar-benar milik Anda, bab demi bab, tanpa perlu izin dari siapapun. Jadi ya, mungkin tidak ada akhir cerita yang sempurna, tapi siapa bilang cerita ini sudah berakhir? Terima kasih telah bergabung di Taman Cerita, tempat di mana kekuatan alam semesta dan jiwa-jiwa terpilih saling terhubung. Ingatlah, alam semesta selalu memiliki cara untuk mengarahkan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada tujuan yang lebih besar. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan semoga cahaya alam semesta selalu menyinari jalan Anda